Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Kurniawan Sidik, NIM A7101900016, kelas keamanan jaringan A. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen kepada saya. Nomor 1.A yaitu apa pentingnya sebuah teknologi keamanan diterapkan dalam perusahaan. Nah, banyak perusahaan yang memanfaatkan perangkat teknologi informasi yang berbasis jaringan, baik lokal maupun global, untuk mendukung tujuan pengembangan perusahaan. Namun, banyak yang tanpa disadari mengimplementasikan sistem jaringan komputer tersebut tanpa diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai, sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Hal ini dikarenakan banyak yang tidak menggunakan prinsip-prinsip keamanan yang sesuai standar, dan dalam mengimplementasikan tidak melalui tahap keamanan informasi. Keamanan informasi yang dimaksud untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Nah, manfaat penggunaan teknologi keamanan untuk mencapai 3 sasaran, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah melindungi data dan informasi perusahaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ketersediaan. Meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan yang hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Yang ketiga yaitu integritas. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang dipresentasikan. Nah, tindakan tidak sah yang menyebabkan resiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu pencurian dan kebocoran data. Yang kedua, penggunaan yang tidak sah. Yang ketiga, pembiasaan dan pengingkaran layanan yang tidak sah. Yang keempat yaitu modifikasi yang tidak sah. Contohnya yaitu interupsi, yakni merupakan ancaman di mana penyerang dapat mengakses ke sistem namun administrator tetap bisa login ke sistem. Yang kedua yaitu fabrication, adalah ancaman penyerang menyisipkan objek palsu yang ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Nah, nomor 1.B. Bagaimana para penyerang berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan, lalu langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari masalah tersebut. Nah, yang pertama yaitu proses riset. Pencurian data rahasia sebuah perusahaan melibatkan lebih dari satu atau orang kelompok hacker. Kelompok pertama yang akan bertugas dalam seluruh rangkaian proses ini adalah kelompok periset yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mempelajari sistem keamanan cyber perusahaan yang data-data digitalnya hendak dicuri. Proses riset bisa mencapai waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Kelompok periset akan mengumpulkan data-data atau intel, sistem keamanan digital yang digunakan, sumber daya manusia yang mengoperasikannya, sehingga kebiasaan-kebiasaan operator yang berwenang mengoperasikan media data center perusahaan yang menjadi sasaran. Kemudian yang kedua yaitu proses infiltration. Setelah intel yang dibutuhkan terkumpul, lalu kelompok hacker yang akan melakukan proses riset akan menjual data-data tersebut pada kelompok hacker lain yang akan melakukan proses penyerangan atau penyusupan atau yang disebut dengan infiltration pada sistem keamanan digital yang diadopsi oleh perusahaan yang disasar. Kelompok hacker yang melakukan penyusupan umumnya akan membuat program, lebih sering berjenis malware, dan
dan membobol sistem keamanan yang diterapkan. Malware tersebut akan ditanamkan beberapa waktu pada sistem komputasi digital perusahaan untuk mengkoleksi data-data penting yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu proses transfer data keluar. Setelah data terkumpul, hal yang mesti dilakukan terakhir oleh kelompok hacker adalah membawa data yang dicuri tersebut keluar dari sistem komputasi digital perusahaan yang menjadi korban. Dengan teknologi masa kini, proses ini menjadi tidak terlalu sulit. Terlebih kini banyak jenis malware yang mampu mentransfer data curian secara real time tanpa terdeteksi pihak keamanan digital perusahaan. Nah, untuk menghindari serangan tersebut, perusahaan bisa melakukan 4 hal ini. Yang pertama, melakukan backup data sesering mungkin. Yang kedua yaitu menggunakan firewall. Yang ketiga, menggunakan SSL. Yang keempat, harus memilih penyedia layanan cloud hosting yang terpercaya. Jadi di video kali ini kita memasuki control panel. Nah, kemudian kita klik System and Security untuk mau masuk ke firewall. Nah, kemudian klik Windows Defender Firewall untuk masuk ke dalam firewallnya. Nah, jadi di sini Windows Firewall yang ada pada laptop saya sudah aktif ya. Jadi kemungkinan ini salah satu cara mengatasi komputer atau laptop terkena virus. Untuk mengaktifkannya sendiri kita langsung ke custom setting atau aktifkan semua ke hijau atau turn on Windows Defender-nya. Lalu klik OK.